Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Martin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menerangkan materi tentang kalimat efektif. Yang pertama, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Menurut Parere Ekosusilo 1995, kalimat dikatakan efektif apabila didukung oleh yang pertama adalah kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis. Yang kedua adalah keparalelan untuk tujuan efektivitas tertentu. Yang ketiga adalah ketegasan dalam menonjolkan pikiran utama. Yang keempat adalah kehematan dalam pilihan kata. Yang kelima adalah kevariasian dalam penyusunan kalimat. Yang keenam adalah kelogisan. Kesepadanan adalah kemaksimalan struktur bahasa untuk mendukung gagasan atau ide yang didukung. Untuk itu, yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap kalimat mayor harus memiliki subjek dan predikat. Contoh, mereka membicarakan masalah batas studi. Kemudian kalimat di atas memiliki SPO, yaitu fungsi S diisi oleh kata mereka. Kemudian fungsi P diisi oleh kata membicarakan. Dan fungsi O diisi oleh frasa masalah batas studi. Kemudian yang kedua, ide pokok harus terdapat dalam induk kalimat. Contoh, ia meninggalkan kelas ketika kuliah sedang berlangsung. Kemudian ide pokok dari kalimat di atas adalah ia meninggalkan kelas. Nah, apabila ide pokok yang dimaksud adalah kuliah sedang berlangsung, maka kalimat di atas akan menjadi sebagai berikut. Kuliah sedang berlangsung ketika ia meninggalkan kelas. Kemudian keparalelan adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa untuk konstruksi bahasa yang sama. Dalam susunan serial dapat juga dikatakan sebagai kesejajaran pengungkapan ide-ide dalam suatu kalimat. Contoh, penghapusan pangkalan asing dan penarikan kembali pasukan Amerika Serikat di Filipina akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Filipina, atau dihapuskannya pangkalan asing dan ditariknya kembali pasukan Amerika Serikat dari Filipina akan mempercepat terwujudnya cita-cita segenap bangsa Filipina. Ketegasan dan keutamaan. Untuk mencapai ketegasan dan keutamaan dalam suatu tulisan, seseorang penulis harus memperhatikan posisi bagian yang diutamakan. Hal itu dapat ditempuh dengan yang pertama, meletakkan bagian yang penting pada awal kalimat. Contoh seperti masalah kenaikan harga itu dapat dibicarakan pada kesempatan yang lain, atau pada kesempatan yang lain masalah kenaikan harga itu dapat dibicarakan. Kemudian yang kedua, mengulang gagasan yang penting. Contoh, untuk menambah iklim yang sejuk di negara kita, maka perlu kesadaran moral, kesadaran politik, kesadaran agama, kesadaran bermasyarakat, dan kesadaran berbudaya. Kehematan. Dalam menyusun tulisan ilmiah, diharapkan seseorang penulis dapat berhemat dalam pemakaian kata, frasa, atau bentuk-bentuk bahasa yang lain. Kehematan ini menyangkut gramatikal dan makna kata. Kehematan dapat ditempuh dengan cara yang pertama, menghindari pengulangan subjek kalimat. Contoh, mereka naik pentas begitu mereka tiba. Ada pengulangan S. Kemudian mereka naik pentas begitu tiba tanpa pengulangan. Kemudian yang kedua, menghindari kata hari, tanggal, bulan, dan tahun dalam hubungannya dengan nama hari, tanggal, bulan, dan tahun. Contoh, pemberontakan itu meletus pada tanggal 30 bulan September tahun 1965. Kalimat di atas diperbaiki sebagai berikut. Pemberontakan itu meletus pada 30 September 1965. Kemudian yang ketiga, menghindari pemakaian hipernim. Contoh, pakaiannya berwarna merah menyala. Kemudian
diganti dengan pakaiannya merah menyala. Yang kemudian yang nomor 4, menghindari pemakaian kata penghubung yang berlebihan. Contoh, walaupun sakit, tetapi ia berangkat juga. Kemudian diganti dengan walaupun sakit, ia berangkat juga. Yang kelima, menghindari pemakaian kata yang berlebihan. Kata-kata yang memiliki makna sama. Contoh, kita harus belajar dari Jepang agar supaya dapat maju dan berkembang. Kalimat di atas diperbaiki menjadi berikut. Kita harus belajar dari Jepang agar dapat maju dan berkembang. Kemudian dapat pula diganti dengan kita harus belajar dari Jepang supaya dapat maju dan berkembang. Kemudian ada variasi untuk membuat kalimat yang tidak monoton dan menjemukan. Diperlukan adanya variasi. Kevariasian dapat ditempuh dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, variasi penggunaan kata. Contoh kalimat monoton. Pembicaraan itu membicarakan kenakalan mahasiswa. Kemudian contoh kalimat variatif. Pembicaraan itu membahas kenakalan mahasiswa. Kedua, variasi dalam pembukaan kalimat. Adapun frasa keterangan tempat atau keterangan waktu diletakkan di awal kalimat. Contohnya, dari desa yang terpencil ia merantau ke Bandung. Kemudian ada penggunaan frasa verbal. Contoh, merombak kendaraan tua adalah kegemarannya. Kemudian penempatan klausa anak kalimat. Contohnya, ketika ujian berlangsung, mahasiswa itu jatuh sakit. Kelogisan. Suatu kalimat dianggap logis apabila kalimat itu mengandung makna yang diterima akal sehat. Kalimat itu bermakna sesuai kaidah-kaidah nalar secara umum. Contoh kalimat tidak logis. Ayahnya mengajar bahasa Indonesia di sekolah. Kemudian seharusnya ayahnya mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah kami. Ada juga ayahnya mengajar kami bahasa Indonesia. Nah, kalimat tersebut adalah kalimat logis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.